yang nanti akan menampilkan seperti apa informasi ya what you see, yang kita bisa lihat ya di situ. Apakah huruf tebal, huruf miring, besar, kecil dan sebagainya, ya ukuran fontnya besar, misalnya kecil dan sebagainya. Ya, nah nanti akan diterapkan oleh sini. Ya, nanti kita juga lihat bagaimana sebetulnya proses interpretasi dari informasi atau data yang respon yang diberikan oleh server dan diterima oleh browser dan akan ditampilkan di dalam satu monitor. Gitu. Ya. Nah sekarang tinggal bagaimana sih kalau tadi kita melihat arsitekturnya seperti apa, sekarang kita melihat bagaimana cara mengaksesnya. Jadi bagaimana nanti sebuah klien atau seorang user begitu mengakses, merequest sebuah halaman begitu, maka dia harus kembali lagi melihat setnya itu di mana. Ya, setnya itu di mana di sini. Jadi kalau kita lihat setnya itu di mana, maka kita harus mengakses yang namanya adalah uniform resource allocator. Ya, di situ di mana nanti klien ini harus mengakses tadi alamat dari web page-nya. Ya, di situ. Dan alamat sendiri nanti yang akan diterjemahkan ya, akan dimakan oleh interpreter tadi ya, isinya apa, download tentunya juga nanti ada controller yang mengatur protokolnya apa gitu ya. Dari controller melihat ada protokol HTTP, FTP dan sebagainya nanti kita lihat di sini. Dari sini kemudian juga ada hal yang lain ya. Mungkin kalau seringkali kalau untuk yang protokol kita seringkali kalau mengakses web mungkin tidak kita perhatikan ya, langsung aja www apa gitu ya. Tapi sebetulnya di sebelumnya ada FTP, kemudian HTTP, HTTPS dan sebagainya yang sebenarnya juga membantu ataupun yang dibutuhkan oleh controller untuk memahami itu protokolnya apa. Namun seringkali kita bisa hanya melihat hostnya dan ya mungkin path-nya aja, portnya pun kita seringkali terabaikan ya. Contohnya misalnya di sini HTTP HTTP www di PACD. Nah, kita lihat ini adalah protokolnya HTTP. Dan www sendiri adalah hostnya dan path-nya implisit mungkin Anda terlihat atau tidak ya. Oke, ini contohnya ya URL-nya, protokolnya apa di depannya gitu. Kemudian hostnya apa. Ya, secara implisit host di situ sebenarnya adalah komputer. Kalau kita mengakses sebuah komputer, gitu ya, sebuah website itu sebenarnya adalah bahwa file itu berada di sebuah komputer, ya, yang sebuah komputer itu nanti akan dialamati ya dengan DNS tadi, ya, seperti yang kita pelajari kemarin. Jadi host itu punya alamat IP, ya, dan nanti alamat itu akan dikonversi ataupun di servernya itu nanti akan dicatat bahwa alamat IP ini adalah mempunyai DNS apa, domain name system, domain name apa, ya, nah di sini. Jadi kalau kita melihat kembali bahwa di dalam layer-layer di komunikasi data, gitu ya, ada layer 1, layer 2, begitu ya, sebenarnya juga pengalamatannya nanti adalah di sana. Ya, kalau kita bicara layer 1, ya kita tidak melihat explicitnya, ya dia hanya kabel keluar. Nah, kalau misalnya untuk komputernya, kalau untuk hardware-nya itu, maka kita melihat dia adalah di data link dengan MAC address-nya. Kemudian di layer network kita lihat di sana ada IP address-nya, ya, dan terus naik ke atas sampai akhirnya bahwa nanti ketemu di aplikasi kita akan mempunyai pengalamatan, ya. Dan kalau path ini ya di layer aplikasi. Oke, sampai sini saya pikir tidak ada pertanyaan ya. Nah, kemudian ada yang lain juga yang sering kali kita akses atau terhubung secara tidak langsung ya. Pada saat kita mengakses sebuah website begitu, biasanya dia ada namanya cookies ya, cookies rempahan begitu. Nah, ini intinya bahwa ya dia semacam ada informasi lah ya di situ. Ini entitas yang punya informasi di sana.
ya, yang ada informasi kita itu. Jadi bahwa kalau misalkan ada klien melakukan request ke server, jadi ini klien, ini server, gitu, dia melakukan request. Nah ini nanti dia ada data yang disimpan begitu ya, disimpan yang nantinya ya sebagai yang kita sebut dengan cookies begitu ya. Dan kemudian nanti pada saat klien melakukan request dan server meminta memberi ya di situ melakukan respon ya. Di server memberi respon begitu, dan nanti ada informasinya yang berkaitan dengan akses tadi, request tadi yang dengan cookiesnya, informasinya di cookies itu ya ada data yang diinputkan juga di dalam responnya ya, sehingga nanti informasi itu bisa juga disimpan di dalam client atau browsernya ya. Nanti kalau keperluan apa maka dia bisa langsung mengambil dari data tanpa harus mengulangi data lagi, mungkin isi data lagi dan sebagainya. Jadi lebih pada mekanisme untuk mempercepat prosesnya atau informasi-informasi yang lain yang bisa digali tanpa harus mengambil lagi dari servernya. Oke, nah ini kemudian juga ada beberapa jenis dokumennya statis, ya, dokumen dinamis. Dokumen statis yang paling simpel ya sebagai tulisan biasa gitu ya, static dokumen ya, yang berupa fix yang disimpan dalam server. Ya biasanya kalau tulisan-tulisan HTML yang standar gitu itu kita bisa katakan sebagai dokumen statis yang disimpan di dalam server ya di situ. Dan nanti sekali lagi bahwa juga nanti dokumen itu disimpan sebagai file ya, disimpan di dalam server. Oke, ya ini visinya sama juga sih tadi kalau request-nya kemudian dikasih static HTML dokumen ya, jadi ini request di server yang ada di sini dan direspon berikan kepada kliennya. Nah, kemudian di sini sekali lagi bahwa satu contoh untuk apa namanya dokumen statis ya, itu adalah dokumen HTML ya, statis ini ya. Ini memang digunakan ataupun di awalnya dibikin untuk tadi web page ya di situ, yang namanya markup language. Emang dari kata markup itu meningkatkan kualitas sebetulnya ya. Dari historinya bahwa orang dulu kalau mesin ketik biasa ya standar begitu, kemudian dengan markup dia bisa diubah-ubah size-nya, bentuknya ya, tebal, talik dan sebagainya ya. Yang intinya bahwa sekali lagi pertama kali kalau kita komunikasi data awalnya pasti mesin ketik ya ASCII karakter, nanti tambahin dengan formatnya. Jadi kalau misalkan ya simpelnya adalah bahwa markup ini kalau kita gunakan yang paling gampang menggunakan WhatsApp, kalau kita mau bold kita tambahkan depannya adalah dengan bintang, tutup dengan bintang. Ada ya di dalam HTML juga nanti ada teks ya yang memang akan dibaca oleh browser ya, dan diinterpretasikan nanti tampilannya seperti apa. Apakah tampilan tulisannya kecil, besar, tebal, italik dan ya di situ. Nah nantinya bahwa di dalam web page tadi ada bagian namanya header ya, header kepalanya dan bodinya. Ya, jadi nanti informasi di head biasanya tampil di atas, gitu. Sementara body itu biasanya tampil di layar browser. Jadi kalau kita punya ini biasanya body itu tampil di sini, kalau yang header itu tampil yang di atasnya. Oke, namun sekali lagi tadi saya sampaikan kalau misalkan ada respon begitu dari servernya, dan nanti di dalam HTML-nya ada bagian di dalam body-nya ya. Di sini nanti biasanya tuh ada tag ya di situ yang nanti akan diterjemahkan ataupun yang akan memberi informasi pada browser untuk menampilkannya seperti apa
ya. Jadi ini yang pada dasarnya bahwa dia mendefinisikan bagaimana nantinya browser itu menampilkan ya display the content, menampilkan isinya. Jadi kalau misalkan ini ya semula kan tulisannya kalau kita lihat ASCII-nya ya standar begitu, kemudian kita kita beri tag ini ya, kemudian akan tampil berbeda begitu ya. Jadi tampilannya adalah jadi tebal. Dan ini tag ini yang ya masing-masing nanti ada macam-macam ya di situ. Tagnya ada bold, underline, kemudian href. Anda bisa cek bermacam-macam teks di situs ini misalkan ya. Silakan nanti macam-macam ya. Oke. Dan ini tadi bagaimana browser menginterpretasikan tampilannya. Jadi kalau ada B ini, maka nanti browser akan menampilkan tebal hurufnya di layar monitornya. Ya, nah kalau misalkan underline U misalkan berarti dia ada garis bawahnya. Kalau ada I berarti ada italic yang huruf miring dan sebagainya. Yang pasti bahwa ya lagi di dalam klien itu ada browser yang memang menginterpretasikan nanti yang ada tugasnya menginterpretasikan respon yang diberikan oleh server dan ditampilkan di layar atau screen. Oke, nah ini kalau untuk tag-nya ya, jadi kalau tadi misalnya contohnya nyampul apa ya, nah, ini aja size-nya apa segala macam aja. Nah ini dalam tag name ini nanti ada atribut informasi yang lainnya. Jadi di dalam kurung ini, kita bisa lihat nanti ada di dalamnya adalah atributnya. Ya, dan kalau mengakhiri maka ada slash up tag name-nya. Ya, semula kalau misalkan ref misalkan apa segala macam. Nah nanti terakhir di belakangnya adalah slash ya, dan nanti ini ada atributnya macam-macam, referensi linknya berapa, kemudian size-nya berapa dan sebagainya di sini ada. Oke. Nah, ini prinsipnya juga sama dengan yang tadi, hanya yang ini adalah yang domain dynamic. Ya, domain dynamic nanti HTML yang dynamic di PHP dan sebagainya, contohnya kita bisa tampilannya ya istilah yang ditampilkan beda. Jadi kalau misalkan nanti ada program apa for ini, for i 1 sampai 10, maka dia akan menampilkan 10 kali ya. Tapi tulisannya bukan tulisan statis 1 sampai 10, tapi hanya program. Dan juga dynamic using server side yang diolah di server juga ya. Intinya bahwa ada kedinamisan yang tampilannya ya berbeda begitu dengan isi file ataupun perintahnya. Jadi kalau dinamik ini semacam ada tambahan program gitu, embedded program di dalamnya ya, yang nanti bisa menampilkan tampilan yang berbeda. Ya, ini juga sama aktif dokumen di Java Applet di client ya, script maupun server side scriptnya ada. Oke. Kemudian ini HTTP ya, ada persistent and non-persistent connection. Ini HTTP biasanya seperti saya sampaikan di atas bahwa biasanya untuk HTTP ya ada koneksinya HTTP slash itu nanti portnya apa. Nah, biasanya ini yang sudah standar begitu ya, kita biasanya 80 ya, tanpa kita menulis 80 kita bisa langsung mengakses ya, meskipun juga nanti kita bisa ubah ya, ini biasanya layanan yang seringkali untuk HTTP lain. Nah ini adalah transaksinya, intinya sekali lagi sama ya, request, respon gitu. Jadi ada ya di situ antara server dan client dan server, tanya request permintaan dan
direspon, dijawab dengan informasi gitu ya. Informasinya apakah ada atau tidak, oke atau gagal dan sebagainya, ada informasinya ya. Dan ini adalah bentuk pesan request dan responnya ya. Ini ada headernya dan informasinya. Kalau request sini ke mana ya, dikasih tahu URL-nya apa yang diakses dan versinya berapa, 11, 20, 30 dan sebagainya ya. Dan nanti jawabannya balik ada versionnya apa dan statusnya apa, apakah oke ataukah tidak ada dan sebagainya. Nah, ini status inilah tentunya browser itu akan melihat kan, kalau kita tampilannya 500 gateway-nya trouble gitu ya. Nah, itu bad gateway, nah itu berarti intinya status kodenya ini sih. Berarti bahwa servernya lagi trouble apa ada. Nah ini metode ini adalah request yang diberikan ya, bagian dari request yang akan diberikan kepada server ya di situ. Jadi get itu mau mengambil data dari server, head mau request informasi atasnya aja. Gitu. Jadi headernya kalau tadi di depan bahwa untuk HTML itu ada bagian body dan bagian head, dan headnya ini informasi misalkan halaman websitenya apa, judulnya dan apa ya, berbagai macam informasi header aja yang diminta. Nah ini ya, ada post, ada put dan sebagainya. Ini adalah bagian dari requestnya apa ya, yang di requestnya apa, nah, apakah get, metodenya pada get, head dan sebagainya. Dan ini status code ya, jadi yang seperti tadi yang diberikan oleh di server, kodenya apa, apakah berhasil atau tidak ya. Kalau misalkan 200 oke ya, berarti 200 ya. Mungkin kita tidak melihat kalau pada saat mengakses suatu website kemudian muncul tampilannya begitu, kita mungkin tidak mendapatkan informasi 200 di depan mata kita gitu ya. Tapi si browser menerima bahwa kalau oke, 200 oke, berarti ada informasi yang diterimanya ataupun halamannya akan bisa ditampilkan. Ya di situ. Yang kalau kita lihat seringkali muncul itu paling sekitar 500 tadi yang bad gateway-nya ya, masih. Jadi ada kelompok-kelompoknya, kalau ini ada informasional, ada kalau sukses yang kelompok 200 sukses. Nah, kalau kelompok yang di sini error nih, server error ada 500, biasanya ini kena server error ya, bad gateway dan sebagainya nih di kelompok 500. Jadi intinya bahwa informasi-informasi yang kita peroleh pada saat kita masuk suatu halaman website begitu, ini ya, ini kalau 400 bad request berarti ada permintaan yang salah, ya, error yang salah. Kelompok 4, kelompok yang jadi masalahnya adalah di klien. Ya, di situ. Kalau kita mengakses satu server, ada servernya katakan butuh password ya, dan passwordnya itu memang tidak dikenali begitu ataupun tidak diizinkan permintaan kita dengan password kita, maka service is denied misalkan. Tapi kalau kesalahan di server, maka biasanya adalah di kelompok 500. Ya. Oke, ini headernya itu TTP, header name ya, nanti informasinya. Ya, ini bisa ditelaah lebih detail tentunya, ini berbagai macam. Ya, kita tidak perlu menghafalkan satu persatu, paling tidak bisa memahami sebetulnya bagaimana proses request dan respon ya yang dilakukan dalam akses suatu web gitu. Ini HTTP ya di situ, maupun yang lainnya ya di situ. Nah, ini contoh-contohnya misalkan ya, bagaimana kalau request, nah ini metodenya get. Kemudian ini jawabannya apa, responnya. Kalau responnya 200 oke ya di situ. Nah, ini post request, nah ini responnya 200 juga oke dan informasinya sekarang. Ini contoh yang lain kalau misalkan mengakses telnet yang minggu lalu ya di situ. Ya, sama aja visinya sih, kalau kita lihat di sini informasinya yang diterima kalau oke ya ini. Ya di situ. Ya, ini
Ini contohnya versi 1, sekarang versi 2 ya bisa isinya sama lah. Ya, ada penambahan informasi ya. Baik, mungkin sampai sini sudah setengah jam ya presentasi saya. Ada pertanyaan mungkin dari yang saya sampaikan di depan? Ya, materi ini memang materi saya pikir materi. Ingin bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Muslim. Muslim, Pak, Muhammad Muslim. Iya, Pak. Yang tadi itu kalau web dinamik sama web statik itu kan yang membedakan web statik itu apakah hanya HTML saja, sama yang kalau web dinamik itu apakah hanya berisi CSS, JS, atau apakah tidak, yang web yang menggunakan database itu apakah tidak termasuk dinamik, Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa pada saya kalau statis itu hanya biasanya semacam flat file ya, plain text, semacam plain text yang dalam bentuk HTML ya, sehingga memang apa yang dituliskan di situ ya seperti itulah. Namun sekarang ya mungkin website sudah jarang yang fully statik ya, tapi semua nanti sudah berbasis dinamis, yang artinya bahwa ada program-program yang embedded begitu yang juga nanti berkomunikasi ataupun terhubung dengan database dan sebagainya ya. Jadi apa yang Anda sampaikan betul ya, bahwa kalau database itu sebut apa ya, karakteristiknya sebetulnya kalau yang dinamis itu ya bukan yang hanya tampil plain dari teks ataupun file yang ada begitu ya sebetulnya. Kalau kita melihat dari suatu website yang masih database, pengisian password, pengisian user, itu kan sebetulnya juga ada kedinamisan ya yang kita masukkan di sana, ada interaksi juga di situ ya, yang akan muncul memberikan informasi ya. Kalau kita melihat filenya mungkin hanya select from ya, tapi setelah dikirimkan responnya maka ditampilkan di dalam kliennya, browser, maka menampilkan jumlah data gitu ya, tidak hanya plain text perintah yang tadi saya sampaikan, mungkin select from apa ya. Saya pikir apa yang Anda sampaikan tadi sudah betul lah, banyak contohnya, artinya bahwa tidak sebatas yang tadi hanya menggunakan Java saja, tapi juga hal-hal yang lain. Ini contoh aja tadi disampaikan. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya ini sudah lewat dari batas waktunya ikon kita. Baik, saya minta untuk Anda ini berapa masih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 ya. Pesertanya 8 atau 9 ya? Yang online 10. Ini yang 57 siapa ya? Oke. Ya, whatever. Enggak apa-apa. Oke, saya bisa minta tolong untuk sekali lagi on-cam video Anda semua. Saya bisa. Ya, ini saya yang hafal baru Muhammad Muslim, karena seringkali yang muncul pertama kali sama Lia. Ini kebetulan Lia dulu waktu satu bimbingan saya. Ya. Oke, saya biar sekali lagi, biar saya juga hafal, saya capture dulu ya Anda semua. Nah. Oke, ada. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita di Webpack ini. Sekali lagi ada tugas yang bisa Anda download ya. Anda download di Kulon, dan nanti Anda submit di Kulon dan juga kirim ke email ya.
petunjuknya ataupun ya aturan mainnya sudah saya tuliskan di Kulon. Ya, Anda bisa lihat. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ya apa namanya caranya, ya mungkin bisa bisa kontak by WA group ya, atau private message juga tidak apa-apa. Baik, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak pertanyaan, saya pikir sampai sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.